kaki omnya kenapa belum tumbuh lagi ya? Kalau lahirnya begitu, kaki dan tangannya gak akan tumbuh kayak om gini. Kamu antar pulang yuk. Mau, aku nggak bisa om. Tapi kan kamu masih punya orang tua. Enggak om, aku nggak punya orang tua lagi sekarang. Mulai sekarang kita temenan ya. Ayo ikut mama. Ayo. Ayo ikut mama. Oke, sudah Kak. Wah, iya. Teman-teman ada yang sudah pernah lihat belum filmnya? Atau mungkin lihat trailernya nih, film yang ini tadi? Belum. Oh, belum. Waduh, belum ini. Jadi film ini nih kemarin sudah diputar di bioskop loh, teman-teman. Nah, jadi berkisah tentang seorang anak yang namanya Tegar. Nah, tadi kita cari-cari di situ, mungkin teman-teman cari ya. Ini Kak Dokter Chandra sama Kak Angginya di mana di filmnya ya? Nah, ini namanya produser dan sutradara itu, kalau teman-teman tahu, dia tidak bekerja di depan layar. Nah, di depan layar namanya aktor sama aktris ya. Tapi kalau mereka di belakang layar, nah ini dia yang menghasilkan film-film. Nah, kakak coba share screen dulu ya. Ini CV-nya mereka nih, sebentar ya. Nah, dimulai dulu dari ini ya. Nah, kelihatan ya? Udah kelihatan ya? Udah Kak. Oke, ini adalah Kak Dokter Chandra Sembiring. Nah, loh kok dokter ya? Ternyata ya. Dokter yang suka tentang apa ya, ini wilderness and disaster relief medicine, jadi tentang kebencanaan juga ya, dan juga tertarik dengan isu-isu humanis ya, makanya terus garap film gitu ya, Kak Dokter Chandra. Nah, ya, jadi pengalamannya sudah banyak nih teman-teman, mulai dari misalnya ada earthquake, ada bencana di mana gitu ya, sampai ke Himalayan Rescue, lalu akhirnya ada di Aksa Bumi Langit Production bersama-sama dengan Anggi Friska untuk membuat film-film yang membahas isu-isu yang berhubungan dengan manusia. Jadi kayak tadi Tegar, itu mungkin teman-teman bisa lihat, oh ada orang lain di sisi kita yang mungkin seperti Tegar. Gimana cara kita melihat Tegar gitu ya, teman-teman. Lalu ini ada juga dari Kak Anggi ya. Di pengalamannya Kak Dokter Chandra ini dari dokter jadi produser. Wah, kok bisa gitu ya. Nah, aku stop share dulu. Habis itu ganti nih ada CV-nya dari Kak Anggi. Mana ya? Bentar-bentar, wait. Nah, ini aku share screen. Oke, nah, share sound. Oke. Nah, ini teman-teman sudah kelihatan ya. Jadi ini Kak Anggi Friska, dia sinematografer. Ya. Ini kalau mau kontak, mau telepon-telepon, aku mau dong diajakin bikin film. Boleh nggak ini? Nah, wow, lihat nih ya, Kak Anggi ini sudah dapat penghargaan juga. Dia lahir di Bandung, 2 Juli 84, ya. Sudah menjadi sinematografer sejak 2011, teman-teman. Oh iya, dari Indonesia ya. Iya dong, kan dari Indonesia. Ya. Lalu, Indonesia berarti ngomongnya bukan Indonesia. Terus experience-nya udah banyak nih teman-teman. Dia tergabung di Indonesian Cinematographer Society, lalu ada di Aksa Bumi Langit. Ya. Nah, ini ketika Kak Anggi in action nih ya. Nah, memproduksi macam-macam nih, ada Mutiara Katulistiwa, ada Tegar, ada Alang-alang, ada Teen Not Bridge ya. Ada film-film yang lain yang Kak Anggi juga ikutan di sini. Nah, ini. Oke, stop share sekarang. Nah, ini teman-teman. Nah, oke, kita mulai sesinya nih. Kalau mungkin tadi Kak Chandra sama Kak Anggi sudah kita kenalin CV-nya. Nah, Kak Chandra sama Kak Anggi biar ngomong sendiri ya, teman-teman ya. Kalau mungkin teman-teman mau tanya, teman-teman boleh langsung raise hand nih. Ya.
Aku bedain. Aku Mau Kak Chandra dulu atau Kak Anggi dulu nih? Tidak tahu. Kak Anggi dulu. Nah, Kak Anggi. Kak Anggi dulu. Oke, Kak Anggi dulu ya teman-teman. Oke, Kak Anggi dulu ya. Halo teman-teman. Aku mau ada berapa orang ini? 21. Ada Oke, 20. semuanya dihitung. Iya, Kak. Iya, yang Oke, lainnya teman- udah ditutup. Boleh juga buka mic-nya, tapi gantian nanti ngomongnya. Kalau misalnya nanti teman gambar. mau gambar. Ayo. Teman-teman pernah tahu nggak apa sih sebetulnya sutradara itu? Siapa yang suka cerita? Aku pengen tahu siapa yang suka cerita. Siapa yang suka cerita? Siapa yang suka nulis? Ada nggak? Teman-teman suka banget aku menceritakan sesuatu. Siapa yang suka nulis? Giksi. Oh, Giksi suka nulis. Iya. Suka nulis apa? Coba cerita nulis apa? Nulis ke rumah sama orang-orang. Oh, oke. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu sebetulnya sutradara itu apa? Sutradara itu adalah orang yang menceritakan kembali cerita kehidupan ke dalam bentuk audiovisual. Jadi, buat teman-teman yang suka cerita, buat teman-teman yang suka sekali menceritakan sesuatu atau menceritakan kembali, itu juga punya potensi untuk menjadi sutradara. Kenapa? Karena sutradara itu adalah orang yang bisa menceritakan kembali, membuat kehidupan ke dalam bentuk film, ke dalam bentuk audiovisual. Itu yang disebut dengan film. Nah, jadi kalau teman-teman yang emang udah suka nulis, tulisannya kadang-kadang dia bisa jadi novel, bisa jadi komik. Tapi kalau tulisannya dipindahkan ke dalam bentuk audiovisual, itu teman-teman bisa jadi sutradara. Adik-adik ini bisa jadi sutradara sebetulnya. Karena dia bisa cerita sesuatu. Itu kira-kira. Kira-kira dari adik-adik ada yang mau nanya dulu nggak? Biar nggak banyak-banyak dulu. Jadi berangkat dari pertanyaan kita. Ada yang mau tanya? Raise hand. Ada yang mau tanya dulu nggak? Kalau nggak ada lanjut nih. Lanjut dulu Kak Agi. Dulu ya. Oke, Ya. Kakak tanya lagi sama adik-adik. Tadi dari trailernya Tegar, kira-kira menurut adik-adik film tadi itu cerita tentang apa? Ayo, cerita tentang apa? Siapa yang mau angkat tangan? Siapa yang mau jawab? Nanti aku punya door prize. Yang paling banyak nanya dapat hadiah. Yeay! Yang paling banyak nanya dapat hadiah. Aku punya kaos teman Tegar. Gimana caranya? Wesen dulu. Wesen dulu teman-teman. Ayo, yang paling banyak nanya dapat hadiah. Aku punya kaos. Sekarang silakan siapa yang mau nanya? Gak boleh. Oh, ada itu. Ada Giksi yang raise hand tuh. Oke, Giksi. Boleh. Kamu mau tanya apa? Tangannya. Siapa yang mau tanya? Ini aku senyum, Ma. Ya, sama kakak. Angkat tangan. Sutradara dan produser. Giksi. Mau ngomong apa? Halo Giksi. Aku tanya. Oh, Giksi sepertinya habis raise hand terus bingung atau pencet ya. Coba Danar yang raise hand ini Kak Anggi. Oke, Danar, boleh. Danar. Oke, Danar mau tanya apa?
sekolahnya di mana? Sekolah yang sutradara. Sekolahnya sutradara. Oke. Sekolahnya itu aku kuliah di Institut Kesenian Jakarta. Nah, di IKJ itu ada jurusannya perfilman. Nanti kalau kita masuk ke jurusan perfilman, itu di dalamnya ada jurusan yang lain lagi, ada sinematografer, ada sutradara, ada penulis skenario, ada editor, terus ada art director. Jadi banyak ya teman-teman, ternyata profesi itu. Jadi mungkin yang teman-teman tahu profesi atau profesi itu apa kira-kira? Pak dokter gitu ya kan, banyak orang tahu profesi mau jadi apa. Kalau ditanya cita-citanya, cita-cita adik-adik ini mau jadi apa, biasanya jawabnya aku mau jadi dokter, aku mau jadi guru, Jadi mau jadi polisi. siapa Polisi, ya. polisi. Polisi. Oh, ada yang mau jadi polisi. Mau jadi polisi. Nah, Aku mau jadi YouTuber. oh YouTuber, siapa yang mau jadi YouTuber? Aku. Benar. Danar. Danar Mau kan. jadi desain interior. Ini menarik nih waktu Tegar itu yang main tadi itu terus aku kan kenalan sama Tegar ya. Aku kenalan sama Tegar terus aku tanya cita-citanya. Kamu cita-citanya mau jadi apa? Aku mau jadi YouTuber. Terus aku tanya balik. Kamu mau jadi aktor gak? Aku bilang gitu. Aktor itu apa? Aktor itu orang yang memainkan peran orang lain. Kalau YouTuber kadang-kadang dia berperan untuk dirinya dia sendiri. Tapi kalau aktor dia bisa memerankan orang lain. Nah, karena keinginannya kuat dan besar, akhirnya dia bisa jadi aktor. Itu namanya Tegar. Kalau di film, nama perannya itu Satria Tegar Kayana. Gitu. Jadi kalau buat adik-adik yang mau jadi aktor, adik-adik bisa berlatih, terus latihan juga. Gimana sih latihan, cara berlatih menjadi aktor, itu juga banyak sekali metodenya. Gitu. Siapa kira-kira yang mau tanya lagi? Itu ada Nisma itu, Nisma. Nisma. Siapa? Mana Nisma? Kak, Apa? kakak dapat ide itu dari mana kok bisa bikin film? Oke. Jadi aku dapat idenya dari mana? Ada Anggi, banyak. bisa sambil ku share screen satu ya, ku share gambar yang pas Kak Anggi bareng sama Tegar ya. Ya, boleh. Nah, silakan dilanjut Kak Anggi. Dapat idenya dari mana nih? Dapat idenya dari mana? Jadi tahu nggak sih teman-teman kalau buat teman-teman orang seperti Tegar ini apa? Siapa atau bagaimana? Aku pengen tahu dulu dari teman-teman. Dari siapa yang mau jawab? Dari Nisma dulu yang nanya. Dari Nisma. Nisma, silakan. Cacat. Oke, terus siapa lagi yang bisa jawab? Siapa lagi yang bisa jawab? Apa? Ada lagi yang mau jawab? Teman-teman pernah dengar nggak kalau aku tambahin sedikit ya. Tegar ini difabel, different ability. Jadi punya kemampuan yang berbeda dari teman-teman kebanyakan. Aku mau tanya sama teman-teman. Menurut teman-teman tahu nggak gimana caranya Tegar ini minum atau makan? Teman-teman pernah ngebayangin nggak gimana caranya
Tegar, minum, atau makan? Menggunakan kaki, Kak. Oh iya, menggunakan kaki. Terus berarti bisa kan ya? Bisa. Bisa. Terbiasa. Nah, banyak orang yang teman-teman berarti bisa banget nih, keren banget. Jadi banyak orang yang sebetulnya nggak tahu gimana caranya tegar, makan, dan minum. Lalu banyak sekali yang juga akhirnya misalnya sekarang udah lumayan bagus, ada sekolah yang tidak bisa menerima keberadaannya tegar. Atau ada juga orang tua yang juga belum siap. Kenapa belum siap? Menyekolahkan anaknya dengan perbedaan ini. Karena sering banget itu dicemooh. Oh, kamu cacat ya, kok kamu nggak punya tangan. Nah, idenya adalah gimana ya kita bisa sama-sama menghargai perbedaan ini, karena Tegar pun lahir dengan kondisi yang tidak sama dengan teman-teman, itu bukan keinginannya. Nah, idenya berangkat dari situ. Jadi aku pikir gimana ya caranya kita bisa ngasih cerita sesuatu sama penonton supaya nanti penonton bisa juga menerima dan melihat bahwa Tegar ini cukup bisa menginspirasi, karena dengan keterbatasannya dia pengen sekolah, dia bisa mewujudkan cita-citanya mau sekolah. Apapun tantangannya, kira-kira gitu. Mengerti kah? Ada lagi yang mau ditanyain? Nah, iya. Ngerti, Kak. Nah, ada lagi mungkin yang Mau bertanya? Oh, sambil aku share screen ya, waktu di belakang layar itu bedanya Kak Anggi sama Kak Dokter Chandra apa nih gini ya? Oke. Dibalik Nah. lagi. Ngapain ini? Ini ngapain ini ya Kak Anggi? Sepeda. Nah, bedanya profesi sutradara dan produser itu, sutradara itu berhubungan dengan seluruh tim kreatif dan aktor dan aktris. Jadi bagaimana kita bisa bercerita, terus gimana kita melatih para pemain juga, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan para pemain juga untuk bisa bercerita lewat audiovisual. Nah, itulah perannya sutradara. Kalau perannya produser, tuh ada di belakang tuh. Nanti bisa dijelasin sama Kak Chandra ya. Perannya produser itu seperti apa. Jadi kalau nggak ada produser, filmnya kita nggak akan bisa syuting. Sama kita nggak akan bisa nonton filmnya di bioskop misalnya. Atau kita nggak akan bisa nonton filmnya di TV gitu. Kalau nggak ada peran produser gitu. Kalau ini berdampingan ya, ini antara produser dan sutradara. Ini baru ngapain ini Kak? Kalau pas gini nih, ini ngelihat hasil ya atau cek-cek Ya, lagi? Ini kan lagi lihat hasilnya nih. Ini lagi lihat hasilnya, terus semua udah oke atau belum. Lalu karena ada produser di sini, ini memastikan supaya di lokasi itu aman-aman aja gitu, nggak ada masalah. Gitu. Mungkin ada teman-teman yang tanya, ini kalau misalnya kayak ambil foto seperti ini berapa kali take ini Kak Anggi? Kan ada nih kemarin yang tanya, kalau mau jadi aktor gimana? Terus apakah sekali take bisa atau berulang? Nah, untuk jadi aktor, Tegar ini kan sebetulnya memang bukan aktor ya awalnya. Tegar ini bukan aktor, dia orang yang juga baru tahu dunia keaktoran gitu. Nah, Tegar ini berlatih selama kurang lebih 1 tahun untuk dia bisa memainkan perannya jadi bagus banget. Terus itu udah dapat award Best Actor di Bali Film Karya sama Best Actor di Cannes World Film Festival dunia loh ya, Prancis loh.
menang. Wih, keren. Jadi karena dia benar-benar benar-benar berjuang gitu ya, berjuang pengen jadi aktor, dia harus berlatih selama 1 tahun gitu. Jadi Tegar ini latihan dulu selama 1 tahun. Jadi kalau teman-teman mau jadi aktor, ayo latihan. Wah, latihan loh teman-teman. Ternyata tidak langsung gitu ya bisa. Tapi memang harus latihan terus nih. Tegar aja latihan, apalagi kita gitu ya. Nah, tapi mungkin kalau udah biasa ngevlog sendiri, bantu nggak sih Kak Friska? Kak Anggi bisa. Bantu untuk meningkatkan kepercayaan diri karena jadi aktor itu harus percaya diri gitu. Nah, tinggal nanti ditambahin tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman coba berakting gitu ya. Kalau mau berakting, coba teman-teman rasain gimana rasanya sedih, gimana rasanya senang gitu. Terus bisa mengekspresikan senang, sedih, terus bisa mengekspresikan marah, bisa mengontrol dirinya gitu untuk mengekspresikan itu semua gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi bete gitu ya, lagi bete terus harus acting. Nah, teman-teman harus lupain dulu tuh bete-nya. Nah, aku harus acting dulu baru bete lagi gitu ya. Susah. Jadi harus bisa nggak? Nah, kan harus belajar mengontrol itu. Jadi kalau teman-teman lagi nggak mau males gitu kan, tapi harus acting gitu, harus acting ketawa. Nah, teman-teman lu malesnya baru ketawa dulu, acting ketawa. Habis itu malas lagi boleh nggak apa-apa. Ada yang mau tanya dulu? Ada yang tanya dulu? Sebelum aku ganti gambar lagi nih. Siapa yang tanya? Door prize lo ya. Yang paling banyak nanya, aku kirimin nanti t-shirtnya. Oke, ini sambil aku ganti lagi ya gambarnya ya. Oke. Wah ini Kak Anggi baru ngapain ini kayak bawa radio ya teman-teman ya. Bawa radio apa bawa handphone tapi kok warnanya merah? Apa? Bawa apa? Walkie-walkie. Walkie-talkie. Oh, walkie-talkie ya, walkie-talkie. Ya, ini walkie-talkie. Jadi kan karena lokasinya di outdoor, terus kita juga supaya bisa berkomunikasi dengan tim. Jadi teamworknya sutradara itu tadi ada sinematografer, terus ada ada art director, lalu juga ada asisten sutradara, ada juga siapa lagi soundman gitu. Nah, supaya kita bisa berkomunikasi sama mereka semua lebih mudah, kita pakai walkie-talkie. Jadi untuk membuat film itu juga dibutuhkan kerjasama tim yang baik. Karena sutradara tidak akan bisa membuat film kalau dia bekerja sendiri. Jadi untuk menjadi sutradara, teman-teman punya kemampuan bekerja sama yang baik dengan tim. Gitu. Lalu bisa komunikasi yang baik juga dengan tim yang lain. Gitu. Wah iya, berarti ini tadi kalau dalam satu film itu tadi ada berapa tempat ini Kak Anggi? Misalnya teman-teman mau ikutan nih jadi aktor, apakah tempatnya di satu tempat atau kayak Tegar ini berapa setting tempat ya? Banyak. Yang Tegar ini kira-kira sekitar 5 atau 6 ya, Kak Chandra, lokasinya. Lebih, sebelasan lah. 11 ya. 11 teman-teman. 11 tuh lokasinya banyak. Terus ini bikin film Tegar itu juga prosesnya kalau untuk film layar lebar itu prosesnya bisa sampai tahunan gitu. Nah, tapi jangan khawatir, itu kayaknya waktu sebentar banget kalau kita seneng, kita passion ngerjain apa yang kita suka. Jadi kalau teman-teman, lama banget ya gitu ya, 2 tahun gitu kan. Tapi kalau kita suka apa yang kita jalanin, itu nggak lama rasanya. Lanjut gambar berikutnya. Nah, ini kok Kak Anggi ada di sekolah. Oh, ada di sekolah. Nah, ini nanti di dalam videonya teman-teman bisa ketemu ini ya. Di sekolah ini ya Kak Anggi. Banyak banget. Iya.
pialanya Banyak banget, iya. Tahu kan ini setnya sekolah. Biasanya kalau di sekolah itu kan suka ada piala-piala gitu kan. Banyak anak-anak yang berprestasi gitu. Nah, ini sebetulnya ini cerita tentang kalau di sini tuh scene-nya ada ibu guru, kepala sekolah yang mau yang saat itu sebetulnya mau mendiskusikan dengan ayahnya imam kalau nggak, ya ayahnya imam mendiskusikan boleh nggak kira-kira kalau Tegar itu bisa diterima di sekolah ini atau enggak. Jadi yang tadi aku cerita sama teman-teman, tidak semua sekolah bisa menerima anak berkebutuhan khusus di sekolah umum gitu. Jadi nanti kalau teman-teman ketemu sama teman-teman difabel, jadi nanti setelah pertemuan ini, jadi nanti siapa tadi yang tanya, yang bilang siapa dia itu cacat gitu ya, kita ganti kalimatnya gitu kan, difabel gitu ya. Jadi kita punya kosakata baru ya kawan-kawan, teman-teman punya kata baru. Jadi kalau ketemu sama teman-teman yang berbeda itu difabel karena mereka cuma different gitu. Jadi ganti kata cacat dengan difabel, oke? Siap. Nah, teman-teman mungkin ada yang bertanya nggak sih, kalau ke teman-teman lihat film, itu kan ada nih, banyak nih belakangnya ya, kayak seperti di sekolah ini settingnya ada piala-pialanya banyak. Lah ini yang menyediakan piala dan ruangannya ini kira-kira tugasnya Kak Anggi apa Kak Dr. Chandra ya? Nyiapin ini meja dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman mikirnya, film ternyata pindahnya lokasi aja 11 ya. Nah, gimana kalau dengan perkakas yang kecil-kecil kayak gini pialanya, ngumpulin meja, kertas-kertas, ini pernah dibayangkan nggak ini teman-teman? Ini job desk-nya siapa ini Kak Anggi? Nah, kalau ini yang berhubungan dengan lokasi, yang berhubungan dengan setting itu misalnya ruangan ya, terus pengen ada kamar yang tadi kan, kamar. Nah, untuk settingnya itu yang menyiapkan art director gitu. Untuk yang menyiapkan itu art director. Art director adalah orang yang menata ruang-ruang untuk menjadikan ruangan itu menjadi sesuai dengan apa yang kita pengen ceritakan di film. Ruangan sekolah gitu kan. Oh ya, kita bisa diskusi sama art director. Tapi nanti art director akan bilang lagi sama Pak Produser, Pak Produser, gitu kan, Pak Produser, kita perlu piala-piala 200 gitu kan, perlu ruangan sekolah gitu kan, terus harus ada motor misalnya gitu kan. Nah nanti bilangnya sama Pak Produser gitu kan, bisa nggak Pak Produser beli ini gitu kan. Nah gitu tuh. Asik gitu ya, minta pokoknya. Gitu. Jadi nanti art director yang bilang sama Pak Produser, Pak Produser bisa nggak beli piala 100? Pak Produser bisa nggak beli meja sama kursi gitu? Atau sewa gitu kan? Atau kata Pak Produser, mahal, kita cari lokasi yang udah ada itu semua. Jadi kita cari sekolah yang sesuai apa yang dia mau gitu. Apa yang kita mau, itu juga bisa gitu. Nah, itulah Pak Produser. Nanti teman-teman bisa tanya sama Pak Produser itu. Gitu, adik-adik. Oke, sebentar nih dilanjut lagi. Mungkin mau, ini nih, gantian dong. Nih. Gantian ini. Ngapain ini? Halo Kak Chandra. Ya, halo. Ya, halo. Iya, ini teman-teman. Ya, saya kenalin sedikit. Kalau saya background sebenarnya dokter yang biasa berada di lapangan, berada di situasi bencana, situasi konflik dan lain-lainnya sampai sekarang. Tapi dalam hal film, ketika saya bertemu Ibu Sutradara Anggi Friska, ini adalah istri saya, dan akhirnya saya mendapat satu ide baru untuk bagaimana menyampaikan pesan lewat film.
Jadi karena kebanyakan kegiatan saya ada di kemanusiaan, saya berusaha melihat, oke, ini ada satu peluang bagaimana kita menyampaikan pesan lewat film. Dan akhirnya kita membuat film-film yang kita produksi sendiri, yang disutradari oleh Ibu Anggi Friska. Nah, bedanya peran produser dan sutradara di film itu lebih ke, kalau film akan ngomongin tentang kreatifnya, bagaimana tentang ceritanya, tentang gambarnya, kemudian bagaimana membuat baju yang digunakan, kemudian emosi yang dikeluarkan, musik dan lain-lainnya. Kalau produser, kerjaan saya adalah memastikan syuting bisa berjalan, dari mana dana yang akan digunakan, jadi uang yang akan dipakai untuk nyewa kamera, bayar artis, kemudian di mana nanti mereka akan tidur, bagaimana dengan makan mereka, sampai nanti film ini akan diputar di mana, apakah di bioskop, apakah kita akan keluar ke saluran kayak Netflix atau Disney, atau mungkin di TV kayak teman-teman nonton Upin Ipin. Nah, itu nanti ada fasenya. Kita doakan mudah-mudahan Tegar di tahun depan sudah bisa kita keluarkan di TV. Nah, jadi bedanya adalah kalau produser itu saya lebih banyak memastikan filmnya dari luar kreatif. Jadi saya nggak menentukan alur ceritanya, tidak menentukan siapa pemainnya, itu peran sutradara. Tapi ketika ada permintaan, oke, saya mau syuting di sekolah seperti yang Kak Anggi jelaskan tadi. Nah, kita cari lokasi sekolahnya, berapa biayanya, bagaimana perizinannya, itu yang akan kita siapkan. Jadi perbedaannya seperti itu, dan kita produser dan sutradara itu harus saling punya komunikasi yang baik, sehingga produser tahu apa yang menjadi kebutuhan sutradara dan memastikan kebutuhan-kebutuhan dari kreatif film bisa dipenuhi dan sutradara bisa tinggal. Sutradara nggak mikir lagi dari mana duitnya, disewa dari mana, ini dicari dari mana. Sutradara tinggal ngobrol, saya pengen lokasi ini, nanti pemainnya di sini, kameranya ini, kemudian settingan tempatnya seperti ini, dan untuk itu terpenuhi semua, itu adalah bagian saya. Nah, karena saya terbiasa di lapangan, saya dokter yang tidak bekerja di rumah sakit, saya ada di gunung, saya ada di lokasi bencana, saya ada di lokasi perang, sehingga akhirnya saya terbiasa untuk melihat situasi lapangan. Sehingga akhirnya saya bisa memastikan apa yang dibutuhkan untuk proses produksi film bisa tersedia, dan bagaimana film ini nantinya akan didistribusikan atau dijual atau dikirimkan, bisa ditonton oleh teman-teman. Nah, ini foto saya pernah tugas di Himalaya Rescue Association untuk rescue pendakian Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia. Nah, saya di sana dokter bersama beberapa dokter-dokter dari negara lain, ada dari Amerika, ada dari Inggris, ada dari Swiss, Jerman, dan lain-lainnya. Nah, kira-kira seperti itu penjelasannya. Jadi tadi kalau Kak Dian cerita tentang ini dokter kenapa jadi produser, mungkin bukan berubah profesi, tapi ini bagian dari hobi, bagian dari support system. Kalau di film Tegar kita ngomongin support di sekitar kita, bagaimana saya membantu Kak Anggi mewujudkan kreatif yang ada di kepala Kak Anggi, di pemikiran Kak Anggi untuk diwujudkan ke dalam bentuk film. Nah, kira-kira seperti itu dari saya. Ya, saya kembalikan lagi mungkin kalau ada teman-teman yang mau nanya. Ini boleh ku-share yang alang-alang tadi ya? Ya, boleh. Oke, teman-teman, ini kalau teman-teman mau lihat ada di balik layar cerita, tapi bukan yang Tegar ya, yang alang-alang ya. Ini ada seperti ini. Coba bentar ya, aku share dulu ya. Jadi tadi ada. Ini dapat juga sih. Oke, share-nya. Nah, ini dia. Ya, ini ya teman-teman, di balik
Itu ya. Walaupun berat tapi nggak usah terlalu. Gitu ya. Oke? Ya, terus. Udah didengar. Ini kabel. Ini kabel. Coba sampai dulu. Kita ya? Ya. Orang apa gue? Kamu tahu tadi kerjanya? Hah? Satu. Oke, coba. Action. Cut. Ya, Wah, asik ya. Itu tadi lihat kalau teman-teman lihat tuh sampai lari-lari itu ya. Orang yang merekam di bawah lari-lari. Wah. nah saya jelasin dikit Kak Dian. Jadi dalam proses pembuatan film itu timnya itu bisa 80 sampai 100 orang. Itu tadi berbeda. Itu film sebelum Tegar. Itu film tentang anak juga, tentang anak-anak yang harus bertahan hidup di lokasi pelelangan ikan di Pekalongan. Kita syuting di 2020 waktu itu. Dan ada banyak tim di sana, mungkin sekitar 80 sampai 100 orang untuk satu kali syuting. Jadi ada tim lampu, ada logistik, ada make up yang memastikan wajah dari pemain tetap sesuai. Kemudian ada wardrobe itu yang siapin baju. Jadi dia punya satu gudang sendiri berbagai jenis baju yang akan digunakan. Kemudian ada tim kamera. Tim kamera, lihat kameranya besar. Tim kamera itu aja sendiri bisa 10 sampai 15 orang. Baru ada lampu, karena lampu yang kita gunakan itu lampu-lampu yang mungkin kalau teman-teman bayangin itu besarnya bisa segini, besar sekali karena harus terang. Jadi butuh orang yang banyak juga. Kemudian ada tim PU yang memastikan snack, yang memastikan kopi, memastikan makanan dari kru dan pemain dan artis. Jadi cukup banyak timnya, dan itu adalah tugas saya memastikan semua divisi-divisi yang ada itu bekerja sesuai dengan rencana yang diarahkan oleh sutradara. Jadi bos tertingginya adalah sutradara. Jadi sutradara yang menentukan arahnya, tapi produser yang mensupport bagaimana sutradara bisa mewujudkan ide ceritanya jadi sebuah film. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, silakan mungkin Kak Anggi ada yang mau ditambahkan? Iya. Oke, ini Jadi, aku tambahin sedikit. Jadi kalau teman-teman tadi dengar Kak Chandra bilang produser itu support system. Jadi sebetulnya kalau di dalam kayak di otak nih kan, ada otak kiri, ada otak kanan gitu ya, ada kreatif, ada logik gitu. Nah, produser sama sutradara tuh kayak gitu, kayak otak kiri sama otak kanan. Jadi ada kreatif, tapi ada juga yang ada operationnya gitu. Jadi operasinya ya. Jadi memang dua profesi ini saling mensupport satu sama lain gitu. Kak Anggi, ini ada dari chat tim STEAMLab nih. Mungkin nggak sih kalau misalnya nih anak-anak di sini ada yang nyoba misalnya berakting sedih, terus nanti dilihat sama Kak Anggi, bisa nggak? Siapa yang mau coba? Ayo. Yang mau coba acting, ngomong ketemu nih. Siapa mau coba berakting? Kak Yis mau? Nggak mau. Padahal tadi rame loh. Oh, jadi deg-degan mungkin ya, ada kameranya gede gitu ya. Hamas mau? Alesa mau coba acting apa nih misalnya gitu? Mau, Kak. Oh, mau Kak, mau Kak Anggi. Mau coba. Oke, kita coba. Alesa boleh kasih lihat mukanya di depan kamera. Mana Alesa? Kasih lihat. Jangan ngumpet. Ayo, mana? Nah, Nah, ini Alesa. Oke. Alesa,
Alesa sekarang lagi ngerasain apa? Perasaan kamu lagi kenapa? Baik-baik aja kan? Iya. Oke, Alesa ini lagi baik-baik aja. Tapi aku mau minta Alesa acting sedih. Sedih karena Alesa itu pengen sekali jadi arsitek gitu kan, pengen jadi arsitek, tapi Alesa nggak dibolehin jadi arsitek, Alesa harus jadi dokter. Nah sekarang gimana caranya Alesa ekspresikan rasa kesedihan Alesa, kekecewaan Alesa sama semua orang yang ada di sini. 1, 2, 3, and action. Udah, Kak. Kak. Oke. Gimana tadi Alesa? Jadi sedihnya gini ya? Gitu ya. Langsung diam gitu kayak. Gitu ya. Iya. Bagus. Nanti dilatih lagi. Yeay. Nanti dilatih lagi ya. Kalau Alesa mau jadi aktor, nanti Alesa bisa berlatih untuk bisa jadi aktor. Jadi yang penting tahu aja perasaan-perasaan. Sering ngerasain apa ya? Oh, rasa sedih itu rasanya kayak gini gitu. Nah, itu nanti disimpan tuh di sini. Jadi nanti diulang actingnya gitu. Asik. Nah, ada lagi yang mau coba? Ada lagi yang mau coba nih teman-teman? Alesa tadi sudah nih. Woi, Akma Ponorogo udah ngaco. Iya, Akma ya? Akma, halo. Kamu mau coba? Mau coba Kamu ngacung loh itu. Kamu angkat tangan tuh. Akma mau coba? Akma mau coba? Oh. Akma mau nggak? Bilang. Mau. Anggo. Oh ya mau. Coba Akmal bikin 2 ekspresi ya. Ekspresinya itu dari sebel tapi tiba-tiba senang karena Akmal dikasih hadiah dari papa gitu kan. Oke? Sekarang acting dari sedih ya, dari sedih. 1, 2, action. Wah, kayaknya bakat-bakat nih semuanya jadi aktor. Natural ya, pada natural kalau anak-anak ya. Cepat. Kan semua jadi aktor nih. Jangan-jangan semua yang ada di sini aktor. Boleh nih Kak Anggi kapan-kapan ke STEAM Lab nih. Audisi ya. Iya. Oke, mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi nih teman-teman. Sambil aku share lagi ya Kak Anggi ya, share yang gambarnya yang belum ya. Sambil nunggu teman-teman kalau ada yang bertanya, ini sudah jam 2:01 gitu. Ntar nih teman-teman aku share yang gambarnya yang belum ya. Ini ada Kak Anggi lagi baru mengarahkan Kak Ina ya. Oh, jangan Kak Ina ya, udah senior ini ya, aktris senior. Aktris senior. Jadi Kak Ina ini juga sebetulnya coachingnya Tegar. Jadi acting coach. Nah, kayak tadi nih teman-teman berlatih sedih, gimana caranya sedih gitu ya, gimana caranya senang gitu. Nanti Kak Ina yang juga ikut melatih gitu kan. Nah di film Tegar ini Kak Ina ini juga selain dia aktor, Kak Ina juga menjadi acting coach-nya Tegar gitu. Jadi pelatih actingnya Tegar gitu.
Nah, Ini latihan juga nih anak-anak. latihan juga ini. Anak-anak ini sebenarnya secara natural yang Gugun sama Cecep ini bukan aktor. Yang aktor tuh cuma yang sebelah kiri. Siapa, ada yang tahu kan? Adiat? Kayaknya sering lihat di TV ya teman-teman yang Ya, ini mungkin ya. sering nonton nggak di TV tuh? Di net TV tuh ya kan? Nah, ini Adiat. Dia masih bocil kan? Nah, kalau yang duanya ini bukan aktor, tapi mukanya menggambarkan apa yang pengen aku sampaikan. Jadi jahil, tengil gitu ya. Kadang-kadang ada tuh ya anak-anak yang juga suka jahil gitu ya, tengil gitu ya. Nah, tapi mereka aslinya nggak tengil dan jahil. Cuman aku pengen ada satu sosok karakter anak-anak yang juga jahil gitu. Nah, inilah gitu si aktor-aktornya gitu. Aku ketemu di mana, di satu perkampungan, terus aku rasa ini wah menarik nih gitu ya, sesuai dengan karakter yang aku bayangkan gitu. Ada dua anak yang nakal-nakal juga yang mau mengganggu Tegar gitu. Gitu. Ini kayaknya sesi di luar film ya ini ya. Ya, ini sesi di luar film. Biasanya kita juga harus diskusi sama pemain, sama aktor tentang apa aja sih tadi yang juga yang bagus, apa yang kurang pas gitu, supaya jadi ada terus gitu. Aku tambahin dikit. Ya. Nah, teman-teman lihat di belakang itu ada mobil kotak. Nah, mobil kotak itu adalah tempat makanan, kopi, dan lain-lainnya. Jadi kalau kita pindah lokasi, ini tetap barang kita. Jadi kita akan tetap mengeluarkan makanan, kopi, kemudian snack untuk peserta. Jadi mobil-mobil seperti ini ada mobil isinya kamera, ada mobil isinya lampu, ada mobil isinya baju-baju semua, ada mobil isinya peralatan sound untuk merekam suara. Jadi operasional ini yang kita perlukan. Oke, parkir mobilnya di mana, bagaimana ngebawanya, kemudian bagaimana membukanya di lokasi yang berbeda. Nah, ini yang dibutuhkan, segala sesuatu yang dibutuhkan di bentuk produksi film. Kira-kira gitu. Silakan. Lanjut. Oke, ini tadi ditanya juga di chat, suka dukanya apa nih jadi sutradara dan produser? Suka dukanya. Suka dukanya apa ya? Punya sukanya kayaknya ya. Mungkin Kak produser dulu kali ya. Suka dukanya apa? Kalau saya kebetulan, karena saya kalau ditanya, saya produser tapi bukan profesional yang memang saya bekerja sebagai produser setiap tahun. Tapi mungkin dalam 1 tahun saya ada memproduserin 1 film misalnya. Nah, saya sukanya bagaimana lewat film kita bisa yang saya bilang tadi menyampaikan pesan ya, mengirim pesan nilai lewat film, itu sukanya. Dukanya mungkin karena produser itu memanage artis, seniman yang unik. Jadi ada banyak hal yang di dalam diskusi nantinya yang saya mungkin kurang paham atau saya butuh belajar lagi, khususnya dari kreatifnya. Nah, kira-kira gitu kalau dari produser. Silakan Kak Anggi. Ya, kalau suka dukanya buat saya sebagai sutradara di sini adalah kadang gitu ya, sukanya adalah ketika kita bisa menyampaikan pesan lewat film ini dengan baik gitu ya. Penonton suka, penonton happy, terus pesannya terdeliver, terus kayak ini juga Tegar gitu ya. Tegar yang tadinya bukan aktor, dia jadi aktor lalu dapat award, itu sukanya seorang sutradara karena pada akhirnya apa yang ingin diceritakan lewat film itu bisa tersampaikan dengan baik. Dan banyak penontonnya itu sutradara senang banget. Tapi kalau dukanya cuma satu, ketika
apa namanya ketika filmnya tidak ditonton orang banyak gitu kan, terus apa namanya tidak bisa membuat film lagi, itu duka karena kita gitu sebagai sutradara, sebetulnya karena saya juga profesional di sinematografer, jadi rasanya penting gitu untuk film ini bisa terdistribusi dengan baik dan banyak ditonton orang banyak dan bisa menginspirasi gitu. Jadi dukanya adalah ketika film ini tidak bisa ditonton sama orang banyak gitu. Oke, ini Kak, ada yang tanya lagi. Yang nulis cerita itu sutradara atau produser ya? Nah, kalau yang nulis cerita itu sebetulnya ada profesinya. Ada profesinya namanya penulis skenario. Tapi di beberapa film gitu, termasuk di film Tegar ini, saya akhirnya juga ikut menulis ulang. Jadi kadang-kadang ada penulis skenario yang memang mungkin tidak bisa mendeliver, tidak bisa menuliskan cerita apa yang diharapkan oleh sutradara. Akhirnya sutradara juga bisa ikut nulis atau ikut rewriting, menulis ulang gitu ya, menulis ulang sesuai dengan apa yang sutradara inginkan gitu. Lalu yang tanya nih, kalau mau nonton, ini di mana ini? Bentar, mau nonton. Sekalian nih ya, sekalian panggil Kak Kamal ya kali ya. Kalau mau nobar, ini nobar bareng nih, kemana nih? Nontonnya Tegar di mana? Mungkin Kak Chandra dulu bisa sebagai produser. Sekarang Tegar tidak lagi di bioskop secara reguler, tapi anak-anak sekolah atau komunitas-komunitas yang mungkin berkumpul untuk menonton film Tegar di bioskop terdekat. Jadi kalau teman-teman mau nonton, bisa dikumpulkan teman-temannya, kemudian cari bioskop terdekat, baru nanti berhubungan dengan tim film Tegar. Ada Kak Kamal di sini yang bisa membantu mengarahkan nanti bagaimana proses booking bioskopnya. Kira-kira begitu. Oke. Nah, ini berarti nanti bisa menghubungi Kak Kamal ya. Ada nih Kak Kamal di sini nih. Wait, tunggu. Kamal, where are you? Nah, ini nanti menghubungi Kak Kamal bisa nih. Jadi, nah ini ada Kak Kipsi Kamal yang ini ya, teman-teman. Wait. Ah, ini dia Kak Kamal. Halo Kak Kamal. Nah, ini teman-teman. Kak Kamal juga salah satu orang yang ada di balik film Tegar. Jadi kalau teman-teman atau mungkin apa namanya mau nonton barengan, ngajak teman-teman bisa ngubungin Kak Kamal. Ini kayak di PH gitu ya, production house-nya ya. Jadi rumah produksi. Jadi kalau teman-teman mau produksi film tuh ada namanya rumah produksi. Nah, oke. Lalu pertanyaan, mungkin ada yang mau tanya lagi nggak nih? Ada pertanyaan terakhir di chat itu adalah, kalau film 3D, bisa nggak ini diproduksi ataukah sama atau beda ini? Kak Anggi. Nah, kalau produksi film 3D itu biasanya bagi teamwork-nya, tim kerjanya. Jadi ada animator, jadi nambah animator, nanti ada lagi si VFX supervisor gitu kan. Profesinya jadi semakin banyak karena untuk membuat 3D itu biasanya kita lebih banyak syuting di teknologinya. Jadi bisa di komputernya gitu kan. Kalau teman-teman suka gambar gitu kan, udah mulai belajar gambar, terus belajar menggerakkan gitu. Masih belajar gambar 2D. Nah, itu nanti kita pindahkan jadi 3D. Lalu bikin landscape-nya gitu kan. Nah, kalau 3D itu nambah profesi lagi, animator sama VFX supervisor. Wah, banyak banget ternyata ya, teman-teman. Nah, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan lagi nggak nih? Kita mau foto dulu nih sebelum jamnya menuju 2:30, kadang sudah mengantuk gitu ya. Kakak. Oh iya, siapa nih? Ada suaranya nggak ada resennya? Siapa? Alexa. Oh, Alexa. Oke, Alexa tanya. Silakan. Kalau kakak pernah nggak coba bikin kayak syuting animasi atau 3D gitu?
Aku belum pernah bikin animasi atau 3D karena membuat film animasi dan 3D sebetulnya mahal banget. Susah, kompleks, dan mahal. Jadi aku belum punya kesempatan untuk bikin film animasi. Pengen banget bikin animasi, tapi belum sempet karena mahal banget bikin film animasi itu. Semoga bisa. Terima Semoga kasih ya Amin. doanya. Semoga film animasi yang ditonton sama adik-adik. Iya, wah, iya. Terus ini ada pertanyaan satu di itu aku lupa bilang. Bagaimana caranya ikut casting kategori anak? Waduh, ini ada yang tanya casting kategori anak. Siapa tahu ada yang mau ikutan. Ya. Gimana? Nah, biasanya kalau mau ikut casting kategori anak itu biasanya ada beberapa agensi yang juga buka casting gitu kan. Ada casting terbuka. Terus tapi hati-hati juga, ada beberapa yang casting director yang juga nakal. Casting itu bayar gitu. Nah, jangan sampai ikut yang kayak gitu-gitu. Casting harus bayar gitu-gitu, enggak gitu. Jadi nanti biasanya ada beberapa info di perusahaan-perusahaan film gitu. Misalnya mereka lagi cari apa gitu. Nanti biasanya mereka bisa ada pengumumannya sebetulnya. Tapi memang di Indonesia sekarang kan sedikit ya, jarang ya. Tapi ada juga sih jarang yang memproduksi film anak, bisa setahun sekali atau setahun 2 kali. Tapi jangan kecil hati, mudah-mudahan film anak semakin banyak. Dan semoga teman-teman bisa atau ikut juga bisa di beberapa pelatihan acting. Biasanya mereka juga suka buka di pelatihan acting, itu suka ada buka casting untuk anak-anak gitu. Sip deh. Oke, teman-teman. Nah, ada pertanyaan lagi? Kita lihat dulu Tegar ngasih proklamasi ya, sambil nanti siap-siap. Kalau yang mau nyisir rambut, sisiran dulu. Kita habis ini mau foto bareng. Makasih ya Kak Anggi sama Kak Dr. Chandra. Jadi agak tahu nih, bedanya ini. Susah nggak ya? Kayaknya harus pindah-pindah tempat gitu-gitu. Jadi teman-teman ada bayangan nih ya teman-teman. Ntar kita lihat dulu sambil share screen dengerin Tegar. Teman-teman bisa sisiran rambut dulu. Share screen ya. Udah kelihatan ya? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain Diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Wakil-wakil bangsa Indonesia, Jakarta 17 Agustus 1945. atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Oke. Asal dengar lagu itu dan jadi merasa nangis. Oh iya. Oke, teman-teman, kita foto dulu bareng-bareng ya. Kak Sari udah siap, Kak Sari? Ntar aku remove spotlight dulu. Kak Sari bisa kasih aba-aba? Oke, udah siap. Oke, teman-teman siap ya? Boleh senyum ya. 1, 2, 3. Yeay. Ya. Ya, Oke. satu kali lagi ya. Satu kali lagi ya, teman-teman. Tunggu bentar. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Yeay. Oke.
Oke, makasih Kak Sari. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman, ini juga dari cara yang kemarin-kemarin sudah terkumpul sebesar 1.080.000, nantinya akan disalurkan ke Yayasan Taufan. Ini adalah komunitas penggerak relawan untuk pasien kanker yang berisiko tinggi pada anak-anak. Terima kasih untuk teman-teman, untuk papa mamanya yang sudah ikut mendonasikan. Ya, semoga menjadi ladang pahala buat kita semua. Lalu Yayasan Taufan itu ini teman-teman ya, ini adalah Bu Yeni yang merupakan Mama Taufan yang mendirikan ini. Jadi terima kasih teman-teman sudah berdonasi untuk yayasan ini. Lalu kita juga berterima kasih ke ya screen share stop ke Chandra. Terima kasih Dokter Chandra. Terus mana lagi ya? Terima kasih. Nah, terima kasih juga Kak Anggi ya sudah jadi bagian dari STEAM Lab hari ini. Oke. Nah, oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Makasih ya, Kak. Iya, terima kasih. Bersama. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Ya, selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga lancar yang baru puasa. Tuhan berkati. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Dadah. Dadah.